Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai luas dan keliling lingkaran part yang kedua, yaitu kita akan membahas luas serta keliling lingkaran untuk lingkaran yang tidak penuh atau hanya bagian juring lingkaran saja. Mari kita mengingat kembali mengenai lingkaran. Lingkaran mempunyai sudut dalam sebesar 360 derajat. Sehingga kalau kita lihat juring lingkaran dengan sudut 270 derajat, maka itu sama dengan 3/4 bagian, yaitu 270 derajat dibagi 360 derajat, sehingga disederhanakan kita bagi dengan 9, maka akan ketemu 3/4. Jadi kalau bentuknya sudutnya 270 derajat berarti itu 3/4 bagian. Yang hilang 1/4 ya. Oke, hafal. Yang kedua, ini setengah lingkaran berarti 180 derajat. Ini setengah bagian. Kemudian yang ketiga, 90 derajat itu sama artinya dengan 1/4 atau 1/4 bagian. Kalau luas satu lingkaran 360 derajat itu rumusnya pi kali R kali R atau pi kali R pangkat 2 atau 1/4 kali pi kali D pangkat 2. Kalau bagian lingkaran seperti ini berarti luasnya kita tambahkan 3/4 kali pi kali R kali R. Jadi kita tambahkan bagiannya. Kalau bagiannya setengah, maka rumusnya kita tambah setengah kali. Maka setengah kali pi kali R pangkat 2. Lalu kalau 1/4 bagian, maka rumusnya kita tambahkan L sama dengan 1/4 kali pi kali R kali R. Gampang kan? Hanya menambahkan sebelum rumus itu bagiannya berapa? 3/4, 1/4 atau setengah. Jadi kesimpulannya, kalau luasnya bukan satu lingkaran, maka kita katakan luas juring lingkaran itu besar sudutnya per 360 derajat kali pi kali R kali R. Kalau 120 derajat berarti 120 per 360 kali pi kali R kali R, begitu. Gampang kan? Luas bagian lingkaran hanya berapa bagiannya kali rumus luasnya. Oke, untuk mengingatnya gampang sekali. Kalian ingat bagiannya ini berapa? 3/4, setengah, atau 1/4. Setelah itu baru dikalikan rumus luas lingkaran. Pi kali R pangkat 2. Oke, kita contoh ke rumus dulu. Rumus itu dalam soal ya. Ini berapa bagian? 3/4. 20 itu R apa D? Betul, R. R-nya 20 itu 3/4. Maka luas sama dengan 3/4 kali pi kali R kali R. Karena R-nya 20, maka pi-nya kita ganti dengan 3,14. 3/4 kali 3,14 kali 20 kali 20. Oke, kita sederhanakan dulu karena ada yang berpenyebut. 4 kita coret dengan 20, betul. Oke, ini 1, ini 5. Oke, jadi yang dikalikan tinggal 3 kali 3,14 kali 5 kali 20. 5 kali 20, 100. Berarti belakang koma hilang. Tinggal 3 kali 3,14 sama dengan 942 cm pangkat 2. Oke, bisa dipahami? Oke, gampang ya? Gampang. Sekarang yang kedua. Ini berapa bagian? Setengah. Setengah lingkaran 28 itu diameter, berarti R-nya 14. Maka luasnya sama dengan setengah kali pi kali R kali R. R-nya 14, maka pi-nya menggunakan 22/7. Setengah kali 22/7 kali 14 kali 14.
sama dengan coret tinggal 2 kita coret dengan 2. Oke, habis. Maka yang dikalikan tinggal 22 kali 14. Sudah hafal, tidak perlu coret-coretan. 308 cm pangkat 2, ya kan? 22 kali 14 udah hafal, udah sering hitung luas lingkaran kan? 308 cm pangkat 2. Gampang? Oke, baiklah, 2 contoh cukup ya. Oke, sekarang kita masuk ke keliling lingkaran. Oke, kalau satu lingkaran penuh, rumusnya 2 kali pi kali r. Ingat, K-nya kecil. Kalau tadi luas, L-nya besar. Kalau keliling, K-nya kecil. Atau pi kali D. Oke, kalau ini tadi berapa? 3/4, maka 3/4 kali rumus keliling tambah R tambah R. Kenapa tambah R? Ingat, keliling itu adalah jumlah sisi-sisi pada bangun datar. Jadi jumlah di pinggirnya ditambahkan. Jadi tadi kalau itu busurnya kan 3/4. Nah, kemudian rusuknya ini jari-jarinya ini kan 2. Berarti kan ini diameter kan. R tambah R. Maka kelilingnya menjadi 3/4 dari keliling. Berarti 3/4 kali 2 kali pi kali R tambah R berarti D tambah D. Kemudian ini setengah, tambahkan depannya, K setengah kali keliling tambah R. Kalau 1/4 sama, ini kelilingnya juga 1/4 kali K tambah R. Kenapa harus ditambahkan R-nya 2 kali kalau tidak satu lingkaran penuh? Kalian lihat itu, ketika mengelilingi lingkaran itu, kalian berkeliling lewat busur kan, busurnya kan 1/4 keliling. Kemudian ke bawah itu R, ke samping itu R, R-nya 2. Jadi diameter. Gampangnya, kalau kalian mencari keliling lingkaran bukan lingkaran penuh, maka setelah rumus tambahkan diameter atau R-nya 2 kali. R tambah R atau diameternya. Jadi kesimpulannya, kalau keliling hanya bagian lingkaran, bukan lingkaran penuh, maka besar sudut dibagi 360 derajat kali keliling. Keliling itu berarti 2 kali pi kali R ditambah R tambah R atau ditambahkan D. Nah, besar sudut per 360 derajat kali 2 kali pi kali R tambah D. Besar sudut per 360 derajat itu bagiannya ya, berapa bagian? 3/4 atau setengah atau 1/4. Nanti kalau sudutnya di luar 270, 180 atau 90, maka kamu bagi dengan 360 ya. Kalau gambarnya sudah sesuai dengan yang ada di papan kalian ini, maka lebih cepat dihafalkan. 3/4. Kalau separuh berarti setengah. Kalau seperti irisan kue pizza ini berarti 1/4. Oke, kita masuk ke rumus. Pertama ini adalah 3/4 bagian dengan R20. Oke, 3/4 kali 2 kali pi kali R tambah D. Masukkan 3/4 kali 2 kali 3,14 kali 20 tambah. Kalau R-nya 20 berarti D-nya 40. 20 tambah 20 kan. Oke, kita coret dulu. 4 kita coret dengan 20 berarti ini tinggal 5. Kemudian kita kalikan 5 kali 2 berapa? 10 kali 3,14 berarti komanya geser 1, 31,4 kali 3 berarti 94,2 ditambah 40. Kalau ditambah nggak boleh dicoret ya, tambah 40 berarti 40,0 kan, maka hasilnya menjadi 134,2 cm. Gampang kan? Hanya menambah 3/4, kemudian belakang tambah D. Mohon maaf, kali 3/4 tambah D. Ini berapa bagian? 1/4. Maka 1/4 kali 2 kali pi kali R tambah D. R-nya 14. Maka pi kita gunakan 22/7. Betul? Oke, 1/4 kali 2 kali
22/7 kali 14 tambah 28 dari mana? Diameter, karena R-nya 14. Coret, ini tinggal 2 kita coret dengan 4, 4-nya bagi 2 tinggal 2, kita coret lagi 2 dengan 2 habis, berarti tinggal 22 kan kali 1, berarti hasilnya 22 tambah 28 sama dengan 50 cm. Gampang kan? Oke, kesimpulannya apa? Kalau luas juring bukan satu lingkaran penuh, maka depannya kita kalikan berapa bagiannya, tinggal kali luas lingkaran. Namun ketika mencari keliling, setelah dikalikan berapa bagian kali rumus keliling, maka tambahkan diameter. Oke, paham ya? Gampang ya, tinggal menambahkan ini ya. Oke, yang bisa kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat, belajar dengan tekun, gapai cita-cita kalian. Jangan terhalang, jangan beralasan karena corona malas belajar. Sampai jumpa.